Is social business a good business? Bayangin, sebuah perusahaan besar dengan karyawan yang tersebar di seluruh dunia, ada yang di Asia, ada yang di Eropa, ada juga di Amerika. Setiap hari email numpuk kayak banjir, ratusan pesan masuk, harus dibaca, dibalas, atau malah dihapus. Ribet banget kan? Dari situ muncul ide gimana kalau kita bikin semacam medsos tapi khusus untuk kerja. Tempat semua orang bisa update kabar, diskusi, bahkan ambil keputusan bareng. Nah, itulah yang disebut jejaring sosial internal. Salah satu contohnya ada di Duha Group. Perusahaan ini tadinya kebanjiran email sampai 125.000 lebih setiap tahun. Tapi setelah pakai Salesforce Cater, semuanya jadi lebih simpel. Managing direkturnya yang biasanya nerima 50 email setiap pagi, sekarang cukup buka satu feed dan langsung tahu semua update. Kisah lain datang dari Standard Bank. Waktu mereka mau ngadain konferensi internasional, mereka coba pakai Yammer. Awalnya cuma buat logistik dan presentasi, tapi ternyata karyawan merasa platform ini enak banget. Hasilnya, dalam 6 bulan, Yammer langsung dipakai lebih dari 20.000 orang di bank itu. Bahkan, Yammer bisa jadi semacam ruang curhat ide, misalnya ada grup khusus buat cari solusi terkait kartu kredit di Afrika, atau grup belajar online untuk karyawan yang mau upgrade skill. Di sana, karyawan bebas berbagi video, upload prestasi, atau sekedar ngobrol santai soal proyek. Yang menarik, meskipun mereka bekerja di lokasi berbeda, semuanya jadi terasa lebih dekat, seperti satu komunitas besar yang saling dukung dan saling menginspirasi. Ada juga cerita menarik dari Northwest Housing di Inggris. Perusahaan ini punya sekitar 340 karyawan dan 85% diantaranya aktif menggunakan Yammer. Yang bikin beda, manajemen di sana nggak cuma menyuruh karyawan untuk pakai, tapi benar-benar ikut terlibat. Bahkan, CEO mereka rutin posting, dan direktur yang awalnya skeptis, sekarang justru rajin nulis blog di Yammer. Akhirnya, komunikasi jadi terasa lebih setara, bukan cuma top down, tapi dua arah. Tapi, gak semua kisah manis. Banyak juga yang gak berhasil. Kenapa? Karena sebagian karyawan masih nyaman pakai cara yang lama, alias email. Bahkan, ada yang double-double, pakai email dan media sosial internal sekaligus. Jadi bukannya efisien, malah makin ribet. Belum lagi masalah kelelahan aplikasi. Kebayang nggak? Harus buka banyak aplikasi cuma buat kerja bareng. Kalau nggak dipikirin matang-matang, teknologi baru ini bisa bikin orang makin pusing. Makanya, kuncinya bukan cuma soal teknologi, tapi juga soal budaya. Perusahaan harus lebih terbuka, lebih datar, dan lebih demokratis. Semua orang punya kesempatan nyumbang ide. Entah dia sekretaris, staf lapangan, atau manajer. Dan tentu manajemen harus kasih contoh nyata, bukan cuma wacana. Jadi, apa pelajaran dari cerita ini? Jejaring sosial internal bisa jadi senjata hebat buat produktivitas, inovasi, dan keterlibatan karyawan. Tapi suksesnya tergantung pada satu hal, bukan sekedar aplikasi, tapi bagaimana orang-orang di dalamnya mau berubah dan bekerja lebih terbuka. Kalau itu bisa dijalankan, hasilnya luar biasa. Vodafone VG Limited adalah penyedia layanan telekomunikasi nirkabel yang 100% dimiliki secara lokal.
Mereka melayani lebih dari 760.000 pelanggan dengan 260 karyawan, menghasilkan pendapatan 185 juta dolar AS. Vodafone PG bekerja sama erat dengan Vodafone Group dari Inggris yang beroperasi di Asia, Afrika, Eropa, dan Oceania untuk menghadirkan teknologi mutakhir bagi masyarakat Fiji. Di fase Fiji, Vodafone memegang 85% pangsa layanan telekomunikasi. Menariknya, 95% pelanggan adalah penggunaan prabayar karena tidak terikat kontrak. Pelangganan prabayar selalu mencari cara hemat biaya. Hal ini membuat Vodafone harus terus menawarkan promo yang tepat agar pelanggan bertahan. Sayangnya, sistem lama Vodafone Fiji tidak mendukung kebutuhan itu. Kapasitas komputasi, penyimpanan, dan analisis datanya terbatas. Data masih tersebar di beberapa basis data lokal. Akibatnya, sulit membuat keputusan cepat mengenai penawaran apa yang harus diberikan kepada pelanggan tertentu pada waktu yang tepat. Masalah semakin kompleks setelah Amalgamated Telecom Holdings, pemegang saham mayoritas, mengakuisisi operator lain di Samoa, Samoa Amerika, Vanuatu, Kepulauan Cook, dan Kiribati. Volume data meningkat 3 kali lipat dengan format dan sistem yang berbeda-beda. Ronald Prasad, Chief Commercial Officer Vodafone Fiji, menghitung biaya upgrade sistem on-premises mencapai 2,5 juta dolar AS. Karena itu, mereka memilih solusi Oracle Autonomous Data Warehouse dan Oracle Analytics Cloud yang lebih hemat dan efektif. Oracle Autonomous Data Warehouse adalah layanan cloud penuh otomatis dengan performa tinggi. Sistem ini elastis, bisa menyesuaikan beban kerja, mempercepat query, dan tidak butuh administrasi manual. Pekerjaan teknis rutin di database dikerjakan otomatis, sehingga tim bisa fokus ke strategi. Dengan layanan ini, Vodafone bisa mengekstrak, memindahkan, dan menganalisis data dari berbagai sumber lebih cepat. Implementasi gudang data yang biasanya butuh 2 bulan, kini selesai hanya 30 menit. Fitur pelaporan dapat digunakan dalam waktu seminggu. Oracle Analytics Cloud melengkapi dengan kemampuan visualisasi, analisis mandiri, hingga pengolahan big data. Data dalam berbagai bentuk bisa digabungkan, dikonversi, dan disajikan dalam laporan atau dashboard interaktif. Semua level pengguna bisa membuat analisis sendiri. Hasilnya, Vodafone kini bisa menargetkan pelanggan dengan tepat. Misalnya, promosi untuk mereka yang berisiko berhenti berlangganan, atau uji coba gratis 4G. Untuk menarik pelanggan paket data, lebih dari 50 laporan. Siap pakai dapat diakses dengan hitungan menit, dengan query 5 kali lebih cepat dibanding sistem lama. Efisiensi juga terlihat pada layanan pelanggan. Analisis data panggilan berhasil mengidentifikasi pertanyaan sederhana yang bisa dijawab otomatis. Hal ini menurunkan panggilan masuk 8-10% dan membebaskan agen untuk fokus pada penjualan tambahan. Tim kecil di bawah Prasad ini mampu menangani beban kerja 4 kali lipat dengan efektif.